Halo guys, saya akan mereview sebuah aplikasi Titilock yang digunakan untuk smart lock dari Seven. Oke, ini bentuknya. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara aplikasi Titilock dengan aplikasi Smart Life. Jadi produk Seven, Smart Door Lock Seven mempunyai dua aplikasi. Yang pertama adalah Titilock dan yang kedua adalah Smart Life atau Tuya. Oke, perbedaannya apa? Saya akan review. Yang pertama Titilock. Jadi saya akan tulis di sini Titilock. Oke. Titilock ini tidak menggunakan internet produknya. Smart locknya tidak menggunakan internet. Jadi ini adalah handle pintunya misalnya. Handle pintunya. Oke, dia komunikasi dengan handphone atau aplikasi yang ada di handphone menggunakan Bluetooth. Jadi komunikasinya dua arah menggunakan Bluetooth. Oke. Tapi karena web aplikasi ini menggunakan cloud dan ada servernya, maka kita tetap bisa mengirim data melalui internet dari handphone. Jadi ini saya bilang server Titilock. Nah, kemudian ini ada HP lagi, app Titilocknya, app HP. Oke. Seandainya di sini adalah pemilik admin ingin memberikan akses kepada handphone user. Di sini user. Maka yang dilakukan adalah handphone terhubung dengan internet, maka dia setting dengan aplikasi memberikan akses kepada user A. Maka dia akan lapor ke server di sini. Lalu server akan mengirim kepada handphone si user A. Maka menurut server dia sudah punya akses. Tetapi server handphone ini, user ini belum bisa membuka pintu ini jika dia tidak menggunakan Bluetooth. Begitu handphone nyala Bluetooth, maka secara otomatis dia langsung komunikasikan ke door lock ini bahwa sudah punya akses. Jadi ini akan diberikan akses melalui ini. Oke. Kemudian ada kelebihan kedua. Ini pertama. Nah, yang kedua adalah ini yang pertama, yang kedua adalah di pintu ini, di smart door lock ini sudah diberikan algoritma untuk membuka pintu berdasarkan jam dan hari, tanggal. Jadi kalau saat ini mau dibuka, sudah ada pinnya yang bisa digenerate. Tetapi yang hanya mengetahuinya adalah Titilock ini, server Titilock ini. Jadi aplikasi Titilock ini yang ada di handphone bisa menggenerate sebuah pin yang bisa dibuka saat ini. Jadi waktu kita request generate pin, maka dia akan mengenerate beberapa digit pin. Misalnya saya akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Oke, ini pinnya. Maka otomatis tanpa ada internet, tanpa ada Bluetooth sama sekali, tanpa ada ini semua, kalau kita masukkan pin yang di-generate itu langsung dari door lock ini, maka akan terbuka. Karena di door lock ini sudah ditanam algoritma untuk membuka pin yang selalu berubah setiap waktu dalam jangka waktu tertentu, dan yang hanya mengetahuinya cuma si server Titilock ini. Oke, ini yang kedua, kelebihan yang kedua. Jadi Titilock ini punya kelebihan yang pertama adalah dia tidak butuh internet sama sekali di dalam smart lock ini. Jadi seandainya apartemen baru ingin disewakan, tidak ada internet, dia tidak perlu, dan dia tetap bisa mengirim akses sebagai admin atau memberikan generate pin, dia bisa langsung. Dan kelebihan keduanya tentu lebih secure karena tidak bisa langsung di remote buka atau tutup dari server ini pun, karena harus ada perantara Bluetooth lagi. Oke, sampai sini jelas. Kemudian saya akan jelaskan tentang aplikasi Tuya, oke, atau Smart Life. Oke, yang ini Smart Life. Oke.
Live, oke. Nah, Smart Live, jika ini adalah sebuah handle dengan aplikasi Smart Live, maka handle ini terhubung dengan internet. Dia harus ada internet. Oke. Lalu ada aplikasi di sini, HP, aplikasi Smart Live-nya, dan dia tetap ada server di sini. Server, oke. Nah, ini misalnya HP user. Ini HP admin. Maka ini sini menggunakan internet. Saya lambangkan dengan tanda awan. Ini ke sini juga menggunakan internet. Pintu pun juga ke server menggunakan internet. Oke. Jadi setiap kali kita mau memberikan akses, maka dari handphone ini memberikan akses ke server, lalu dari server akan mengirim balik langsung ke pintu tanpa ada Bluetooth. Nah, beberapa orang memang suka seperti ini karena dia bisa langsung membuka atau menutup pintu atau memberikan akses langsung tanpa ada perantara lagi. Tetapi kendalanya jika di bagian smart door lock ini tidak ada internet, maka dia tidak bisa mengirim akses sama sekali karena diperlukan internet. Gitu. Tetapi dia juga punya algoritma yang dipunyai Titilock yang saya jelaskan tadi, bahwa algoritma untuk mengenerate pin berdasarkan saat itu, waktu, tanggal, dan jam atau menit itu. Mungkin setelah beberapa menit akan kadaluarsa pinnya. Dia pun tetap ada, bisa akses. Jadi kita bisa mengirim akses itu secara WhatsApp atau SMS untuk orang bisa buka pinnya dengan aplikasi Smart Live ini. Jadi itu perbedaan antara Titilock dan Smart Live. Pilihan ada di tangan Anda, ada yang suka Smart Live, ada yang suka Titilock. Tapi saya pribadi menyukai Titilock karena fungsinya tetap bisa dan bahkan bisa sekalipun tidak ada internet. Oke. Setelah ini saya akan membahas aplikasi yang ada di dalam Titilock. Demikian, terima kasih.